Bila ada satu kasus yang saat ini menyatukan perhatian seluruh rakyat Indonesia, tak lain itu adalah kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kasus ini memantik perhatian masyarakat yang sangat besar karena melibatkan seorang public figure yang diduga sangat berkuasa di Kepolisian Republik Indonesia, Irjen Sambo. Saat itu tokoh ini masih berpangkat Irjen. Tentu detail kasus bisa teman-teman lihat di berbagai media massa. Yang akan kita bahas pada hari ini bukan detail kasus tersebut, tetapi satu pertanyaan. Mengapa masyarakat Indonesia begitu getol, begitu bersemangat membahas kasus ini? Di sebelah kanan saya sudah terdapat Bapak Muhammad Raudi Gatir. Beliau akan melihat kasus ini dari perspektif media. Di sampingnya terdapat Bapak Haris Herdiansyah yang akan membahas kasus ini dari perspektif psikologi. Kemudian ada Ibu Sylvia Savitri. Beliau akan membahas aspek politik dari kasus ini. Dan di pojok terdapat Bapak Muhammad Syihab yang akan membahas kasus ini sebagai sebuah perang kehumasan. Oke, kita mulai dari Pak Raudi. Pak Raudi, ini sudah 2 bulan kasus pembunuhan Brigadir J ini mendominasi perhatian masyarakat. Media massa juga sudah 2 bulan ini mereka terus-menerus merunning berita ini. Baik itu media massa konvensional maupun yang berbasis di internet. Apakah menurut Pak Raudi ini adalah perhatian yang wajar untuk kasus sebesar ini, atau ini sudah perhatian yang terlalu berlebihan dari media massa kita? Oke, terima kasih Pak Bardi, pertanyaannya sangat provokatif ya. Dari sudut pandang media, saya bisa menjelaskan beberapa aspek ya. Pertama, ini di dalam literatur media dikenal ada namanya hysteria of mass media. Jadi dalam konsep ini sebenarnya media itu pada awalnya memberitakan biasa-biasa saja ya. Tapi reception penerimaan dari masyarakat itu ternyata di luar dugaan media. Nah, ini bisa kita runut kembali pada awal-awalnya ya. Ini sebenarnya sih pemberitaan dari media massa baik lokal, regional maupun nasional itu biasa-biasa aja sih kalau saya perhatikan ya. Di awalnya misalkan salah satu media besar di kita adalah misalnya Tempo ya. Itu hanya memberitakan bahwa ada peristiwa pembunuhan seorang polisi oleh bukan pembunuhan ya, ada peristiwa kematian tembak menembak. Nah, ini masyarakat menanggapinya secara adem-adem aja. Toh ini juga sudah banyak terjadi pada kasus yang lain. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Namun pada perkembangan kemudian ini langsung bertransformasi menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Kita bisa lihat timeline-nya. Setelah yang pertama tadi, yang keduanya berikutnya adalah adanya kesaksian dari pihak keluarga Brigadir J bahwa ini ada hal-hal yang aneh, ya, ada hal-hal aneh yang tidak masuk akal. Nah, dari titik itulah media mulai berani keluar dari pakemnya. Yang awalnya hanya memberitakan hal yang biasa-biasa saja, rutin. Kok kematian itu banyak di Indonesia ya, ada berapa ribu per tahun itu biasa. Tapi karena diulik ya dari kesaksian dari si keluarga Brigadir J ini bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Nah, disinilah mulai adanya histeria tadi. Nah, jadi di sini kemudian ini langsung direspon berantai oleh sekian banyak media maupun baik media arus utama mainstream maupun media non mainstream seperti terutama di sosial media ya, di YouTube dan macam-macam. Nah, ini kemudian sehingga menimbulkan seperti tadi saya bilang di awal adanya histeria yang disebabkan oleh media massa. Jadi di sini media massa berperan sebagai pemicu, trigger adanya histeria publik. Dan ini bisa dilihat dari semakin hari semakin hot ya, semakin variatif dan semakin dramatis ya. Nah, ini juga sebenarnya kalau saya bisa lihat dari literatur teori ilmu komunikasi ada namanya teori agenda setting.
Apa itu agenda setting? Sebenarnya mudahnya ya, saya tidak akan menulis secara teoritis terlalu dalam, tapi yang paling gampang dipahami adalah sekarang siapa sih yang men-setting agenda publik itu siapa? Nah, agenda publik di sini adalah sebenarnya kalau melihat dari teori history of mass media tadi adalah sebenarnya diawali oleh keterangan yang berbeda dari keluarga Brigadir J. Ini langsung diambil, disantap oleh media massa, kemudian pada gilirannya akhirnya medialah yang menetapkan agenda publik bahwa ini ada sesuatu yang tidak normal, ada sesuatu yang perlu dijelaskan secara lebih transparan. Oleh siapa? Tentunya oleh pihak-pihak terkait. Nah, penjelasan sebenarnya seperti itu, Pak Parodi. Terima kasih Pak Roni. Jadi ini sebenarnya media yang memulai, yang memantik rasa ingin tahu masyarakat, atau masyarakat yang mendesak untuk ingin tahu, dan kemudian media memenuhi rasa ingin tahu tersebut. Ya. Kalau saya lihat sebenarnya ini tadi dari tanggapan awalnya adalah adanya kesaksian atau adanya semacam komplain ya, ada semacam protes dari pihak keluarga Brigadir J. Ini adalah umpan yang kemudian diambil oleh media massa sehingga pada akhirnya media mengunyah ini ya, mendigest ini dengan sangat intensif, sangat dramatis. Dari hari ke hari seperti film yang suspense ya, yang dari awal itu sangat pelan sampai akhir climax sampai benar-benar dahsyat. Nah, di sini yang saya bilang tadi adalah media itu mengkondisikan apa yang disebut sebagai hysteria of mass media, tapi tetap diawali oleh di sini adalah konsumen media, dalam konteks ini adalah dari keluarga Brigadir J. Terima kasih Pak Rodi. Sekarang saya beralih ke Pak Haris. Pak Haris, ini secara psikologi, bagaimana kita menjelaskan fenomena begitu besarnya rasa ingin tahu masyarakat tentang kasus ini, Pak? Baik Pak Padi, terima kasih kesempatannya. Saya tertarik dengan omongan Pak Rodi bahwa ini sebetulnya pada awalnya kasus biasa-biasa saja. Memang kalau kita lihat Pak, di awal itu ini memang suatu hal yang biasa bayangkan. Ada seseorang dengan jabatan tinggi di sebuah institusi polisian. Dia punya relasi yang kuat. Dia punya senjata. Kemudian ketika membunuh dan sebagainya, tembak menembak, barangkali itu hal biasa Pak. Jadi secara awalnya ini kasus biasa. Menjadi luar biasanya itu karena ini terkuak, ini terangkat. Barangkali dari sekian banyak kasus yang berhasil disembunyikan, begitu ya, sebut saja begitu, ini terkuak, terangkat, terlihat oleh massa, oleh masyarakat, dan kemudian lama-kelamaan kasus berkembang dan menghadirkan banyak aktor di dalam. Ini menjadi lebih menarik di situ. Nah, sekarang kita bicara tentang institusinya. Coba deh, suka tidak suka, kita terima atau tidak, institusi kepolisian ini sudah banyak mencederai kepercayaan masyarakat. Suka tidak suka, saya katakan demikian. Baik secara personal kita pernah berhadapan dengan hal tersebut atau secara sosial. Nah, pengalaman-pengalaman yang mirip yang kita alami berkaitan dengan institusi kepolisian tadi yang sudah mencederai kepercayaan kita, itu terkumpul menjadi satu. Di psikologi kita menyebutnya dengan ketidaksadaran kolektif. Sehingga kekecewaan, luka batin dan sebagainya itu merasa bersama-sama dengan semua orang yang ada di negeri ini. Gitu. Nah, saya bilang tadi bahwa institusi ini sudah banyak mencederai. Anggap saja kata-kata yang cukup mewakili dalam tanda kutip musuh bersama. Mungkin itu terlalu kasar, tapi saya katakan sekali lagi ini tanda kutip. Bayangkan ketika ada dua orang atau dua kubu yang sedang bermusuhan, Bapak. Apa yang terjadi kalau kita melihat musuh kita itu punya masalah besar, sedang dalam kondisi kesusahan, bersama, iya kan? Secara mental, wah puas kita kan. Nah, jadi kembali muncul pertanyaan, sebetulnya fenomena ini melukai masyarakat atau justru memberikan kepuasan bagi masyarakat?
jangan-jangan memberikan kepuasan. Kan gitu ya, kira-kiranya. Karena masyarakat sudah menabung rasa tidak percaya Ya, betul. begitu lama terhadap Betul. lembaga ini, begitu. Inflasi. Iya betul Pak. Ini musuh kita dalam kondisi susah, kita suka dong, senang ya. Secara batin begitu diterima atau tidak. Jadi ini semacam euforia sosial Pak. Begitu ya. Dan ketika kasus ini menjadi semakin besar, kita beranalogi bahwa musuh kita semakin kesulitan, ia makin suka saja kita jadi. Ya, jadi hipotesis saya pertama ini adalah euforia sosial. Yang kedua adalah semacam balas dendam sosial juga. Kalau kita lawan polisi di jalan itu sudah pasti kalahnya. Sekarang kita lawan polisi dengan media maya. Oh, dengan sebebas-bebasnya dong kita lawan. Kita tidak terlihat Pak, ya kan? Buka saja sosial media di situ. Semua ocehan netizen seperti sedang meluapkan kekesalan yang tertimbun bertahun-tahun lamanya dan kemudian diekspresikan dalam satu waktu yang bersamaan. Begitu. Bahkan ketika kasus ini semakin melebar, ya semakin ada ruang untuk kita memberikan komentar apapun itu. Begitu. Jangan-jangan hipotesis saya yang ketiga Pak, justru kalau kasus ini kita hentikan, kita belum sampai orgasme Pak. Begitu. Ini hipotesis ya Pak ya sekali lagi. Oke, jadi kalau misalnya kasus ini berhenti, sementara rasa ingin tahu masyarakat masih menggelegak, apakah akan menimbulkan efek yang lebih buruk lagi kepada lembaga kepolisian? Bisa ya, bisa tidak. Tapi kabar baiknya Pak, ini Pak. Justru di tengah masyarakat sedang menyoroti institusi ini, waktunya lah institusi ini berbenah dengan disorot oleh mata masyarakat yang sebegitu banyaknya. Kembalikan kepercayaan publik sekarang. Di tengah sedang disorot. Begitu. Buktikan bahwa institusi kepolisian punya kredibilitas tinggi untuk menyelesaikan kasus secara profesional. Buktikan bahwa kasus-kasus di dalam ini itu bisa terselesaikan dengan sangat tuntas dan objektif. Dengan demikian saya pikir masyarakat akan kembali berpikir, oh ternyata tidak seburuk itu citra kepolisian kita. Kita cinta kok, kita sayang sama institusi ini, dan kita berharap banyak dengan institusi ini. Gitu loh. Terima kasih Pak Aris. Jadi apa sebenarnya yang digugat oleh masyarakat Pak Aris? Oke, apa yang digugat oleh masyarakat Pak Aris? Sekarang kalau kita lihat timeline respon-respon dari masyarakat, ini sudah mulai banyak bermunculan bahwa masyarakat sebenarnya sudah mulai jenuh, sudah terlalu lama, gitu ya. Mungkin mereka perlu refresh dengan topik yang baru atau sesuatu hal yang berganti dengan hal yang lainnya. Nah, sebagian juga sudah mulai, kalau saya pantau, sebagian sudah mulai bertanya kapan akhirnya. Gitu. Nah, akhir itu kan alangkah lebih indah kalau diakhiri dengan yang positif. Tadi Pak, kembali ke tadi saran saya adalah segera kepolisian beserta jajarannya, beserta instansi terkait, sekiranya memang kasus ini segera untuk diselesaikan, selesaikanlah secara objektif tentunya dan transparan. Itu yang diharapkan dari masyarakat, sembari mengembalikan kepercayaan masyarakat ke institusi kepolisian. Itu kalau memang ini dilanjutkan, ya tidak akan ada selesainya Pak. Endapan-endapan emosi negatif, dendam, ketidaksukaan itu sudah terlalu banyak Pak. Mau dilanjutkan 2 tahun lagi pun cacian dan makian tetap keluar Pak. Begitu, sehingga sudah saatnya lah ya, semua saling bersinergi. Tontonan ini segera disudahi dan diakhiri dengan sesuatu yang memberikan kita pelajaran bagi bangsa ini Pak. Bukan cuma bagi kepolisian saja. Begitu. Tunjukkan kredibilitasnya bagi kepolisian dan juga instansi-instansi lainnya. Kemudian masyarakat juga harus menerimalah dengan legowo bahwa kasus itu mungkin muncul dan kita juga perlu mendapatkan pembelajaran dari apa yang kita saksikan. Ini bukan sekedar kita menonton film kemudian setelah selesai pulang saja begitu, tapi harus ada values atau nilai yang kita dapatkan dari ini. Terlalu besar kalau cuma menjadi tontonan sederhana. Effort dan kejadiannya terlalu masif untuk sekedar kita tinggalkan. Saya pikir itu Pak. Oke, terima kasih Pak Aris. Saya beralih ke Ibu Sylvi. Ibu Sylvi,
menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Haris tadi, bahwa ada harapan masyarakat ya, bahwa kasus ini bisa diselesaikan secara objektif. Dan ini juga merupakan pertaruhan di tubuh Polri, apakah mereka akan mendapatkan kepercayaan publik dengan menyelesaikan kasus ini secara objektif, atau malah semakin terpuruk bila diasumsikan oleh publik tidak menyelesaikan kasus ini secara objektif. Nah, secara politis, apakah kepolisian kira-kira mampu untuk bersikap objektif dalam kasus ini? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sedikit saya ingin menanggapi ya dari sisi judul ini. Kenapa masyarakat suka membicarakan Sambo? Di sini bukan sekedar hanya kasus pembunuhan biasa, tapi sadar atau tidak, masyarakat kita itu sudah menjadi korban hoax. Bayangkan informasi awal dari Humas itu adalah tembak-menembak. Jadi kita di sini posisinya korban. Seluruh masyarakat Indonesia ini informasinya bukan informasi jalanan, tapi resmi bahwa terjadi tembak-menembak. Ya. Kemudian kita misalnya ada kasus pembunuhan, ya, jadi seolah-olah ini direvisi begitu ya. Ada yang lebih besar dari sekedar kasus pembunuhan biasa. Jadi sedikit banyak saya ingin menanggapi itu. Kedua, menanggapi atau menjawab pertanyaan Pak Pardi. Ini sebenarnya berkaitan dengan reformasi di tubuh kepolisian. Sedikit saya ingin memberikan penjelasan bahwa di reformasi ini ada 3, ada struktural, ada instrumental, ada kultural. Polri di sini awalnya sudah berpisah dari TNI. Harapannya apa? Supaya lebih independen, supaya lebih objektif, otonom dalam hal hukum dan pelayanan masyarakat. Itu sudah dilakukan. Kemudian berkaitan dengan reformasi 3 tadi, kita mengenal Kompolnas sebagai pengawas kepolisian, ya, yang powerful, diharapkan independen. Kemudian ada juga KPK. KPK di sini dibentuk, tetapi sayangnya diamputasi, sehingga kepolisian ini menjadi super body. Dia langsung di bawah presiden. Ya, jadi inilah yang akhirnya membawa ini nanti polisi bisa objektif atau tidak, gitu. Karena dia sendiri sekarang menjadi super body. Dikhawatirkan malah kalau opini berkembang itu seperti monster, begitu, ya. Karena masyarakat politik seperti ini, yang melakukan polisi, membunuh ajudan, anak buah, anggota, kemudian ditangani polisi juga. Ini objektif atau tidak? Begitu, ya. Itu yang menjadi pertanyaan. Kemudian kalau kita berpikir yang lebih besar, polisi sekarang kecenderungannya menjadi alat politik, begitu. Satgasus, ya, Satgas Merah Putih, itu ditengarai menjadi tim ses atau ATM bahkan, ya. Kemudian, ya, kenapa? Ini polisi ini kan harusnya tidak terlibat di dalam agenda atau bagian dari tim sukses pilpres atau bahkan pemilu, begitu. Kenapa polisi menjadi ada semacam kerja politik, begitu. Jadi kalau kita mau bicara objektif atau tidak, ya time will tell. Kalau misalnya kepastian hukum tidak didapatkan, social justice atau sanksi sosial itu argonya akan terus berjalan, begitu. Jadi kita itu tadi apakah anti klimaks atau tidak, begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sylvi. Oke, kita kembali ke Bu Sylvi. Jadi sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya desakan mereka lebih didengar, lebih kuat efeknya? Paling tidak untuk penyelesaian kasus ini secara objektif, dan bila memang memungkinkan untuk reformasi di tubuh Polri secara lebih menyeluruh. Oke, terima kasih Pak Pardi. Kalau kita melihat desakan masyarakat, desakan publik ya, terutama karena saya dosen komunikasi politik,
artinya saya memonitor sosial media. Gitu. Mereka desakannya sudah cukup kuat menanggapi tidak ditahannya Ibu PC. Kemarin Kak Seto itu sempat bereaksi ya, jangan ditahan untuk alasan kemanusiaan dan sebagainya. Beberapa berita yang kita tahu ada tahanan-tahanan yang sampai melahirkan di sel penjara, beberapa jam kemudian bayinya harus diambil. Nah, kemana ini Kak Seto hashtag sahabat anak? Itu disahkan publik ya, tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan mungkin banyak kasus lain yang hampir serupa. Jadi masih anaknya balita tapi tetap ditahan ya. Itu kan alasan kemanusiaan. Kenapa hanya berlaku di sini ya diskriminatif begitu. Nah, kalau kita bicara desakan publik juga terdiri dari ada yang namanya grassroots dan civil society atau bahkan LSM. Di sini saya mencermati fenomena menarik di mana mulai tumbuh platform digital demokrasi atau digital activism, di mana foto profilnya itu akan berubah sesuai dengan situasi politik terkini. Salah satu yang saya cermati adalah Public Virtue. Dia lembaga yang kemarin baru saja melaksanakan webinar tentang perkara Sambo. Di situ narasumbernya salah satunya adalah Kapolri sendiri. Tapi sayangnya beliau tidak hadir. Nah, hari ini saya melihat profil dari Public Virtue adalah hashtag semua bisa kena. Nah, bayangkan kalau semua atau publik itu melek politik dan follow akun-akun yang memberdayakan dalam hal informasi, dalam hal apa saja yang harus kita lakukan, nggak hanya jadi penonton. Itu bayangkan akan menjadi pengadilan rakyat ya nantinya, ya mudah-mudahan. Karena di sini saya tidak bicara lebih jauh ya, saya tidak meramal, tidak ahli dalam meramal, tapi gejala yang ada tumbuhnya platform-platform di sosial media yang pada akhirnya mengadakan acara offline, menggalang kekuatan massa, membentuk opini publik. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi real dari online ke offline. Dan kalau kita bicara perlawanan rakyat, ya rakyat itu memang sekarang lebih cerdas, ya lebih cerdas. Jadi rakyat tidak hanya menonton, rakyat itu menuntut keadilan, menuntut kebenaran, dan rakyat itu paham betul bahwa keadilan kok di Indonesia itu harus dicari ya, harus diperjuangkan gitu, tidak berlaku sama. Nah, di sini satu sisi saya tidak hanya melulu melihat dari kacamata masyarakat, tapi saya juga mencermati adanya fenomena menarik di kepolisian sendiri sebagai individu-individu. Di sosial media yang saya perhatikan adalah kalangan kepolisian juga berusaha appeals dalam teori di politics in the age of the mediation. Kepolisian sebagai bagian dari institusi pemerintah itu melakukan appeals, program, advertising, dan PR. Nanti mungkin Pak Sikap akan menanggapi dari sisi PR dari kepolisian. Tapi saya menanggapi dari sisi appeal. Itu ada beberapa posting yang menarik gitu ya. Jadi semacam meme yang hashtagnya adalah Save Brigadir J, Save Baradae, hashtag usut tuntas. Tagline-nya menarik. Saya mencintai profesi ini. Saya hanya benci orang-orang yang merusak nama baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin nanti bisa diperlihatkan video dari kalangan kepolisian. Ini juga mungkin bentuk kehumasan. Dari video pendek tersebut, itu meliput keseharian polisi melihat dari sisi humanis. Begitu, bahwa ada tagline polisi hanya manusia biasa, polisi juga melakukan kesalahan, begitu ya. Jadi berusaha merebut kembali simpati publik. Nah, di sini kalau kita belajar tentang politik, komunikasi politik, itu kan ada yang namanya backstage dan frontstage. Backstage
kita lihat misalnya posting di sosial media, video yang diproduce. Tapi bagaimana kesesuaian antara backstage dan front stage ini? Kalau tidak atau terlalu menjomplang gitu ya, publik juga hanya berpikir ini hanya slogan, hanya pencitraan, begitu. Jadi di sini menarik sekali gitu. Ketika saya lihat videonya bagus banget, sisi human interestnya itu kental, gitu. Jadi nanti mudah-mudahan bisa diperlihatkan video yang saya dapatkan dari kalangan kepolisian sebagai individu, dia posting, saya coba runut bagaimana komentar-komentarnya positif, begitu. Berarti apa? Ada harapan. Tapi apakah kepolisian akan mengambil momentum ini? Atau akankah nanti klimaks? Itu yang nanti akan menjadi PR besar. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sylvie. Sekarang saya beralih ke Bapak Syihab. Pak Syihab, apakah yang terjadi sejauh ini bisa dianggap sebagai krisis ke-PR-an atau krisis kehumasan? Baik, terima kasih. Tentunya apa yang terjadi di kasus Sambo ini itu tentu menyeret dan juga menghancurkan nama baik kepolisian. Ya, tentu saja ini menjadi sebuah krisis bagi kehumasan di tubuh Polri. Terlebih memang apalagi yang terjadi adalah yang pelakunya itu dilakukan oleh pejabat Polri itu sendiri. Yang tentunya harusnya kalau misalnya itu dilakukan di tingkat bawah mungkin itu biasa aja ya, karena tadi sudah disampaikan bapak-bapak yang lain, narasumber yang lain itu bilang kalau itu kejadian di tubuh Polri itu mungkin suatu hal yang biasa. Tapi ini karena dilakukan oleh jenderalnya sendiri, petingginya sendiri. Saya rasa itu menjadi satu sumber krisis yang sangat dahsyat sehingga berdampak besar pada image dan juga reputasi Polri sendiri. Sekarang saja itu image dan reputasi Polri saja itu tidak cukup baik di masyarakat. Ditambah lagi dengan peristiwa ini yang tadi saya mencermati tadi narasumber yang lain tadi Bu Sylvie bilang bahwa kita ini semua kena prank. Kenapa? Karena karena juru bicaranya sendiri yang harusnya dikendalikan, yang berada di bawah kehumasan Polri itu menyebut bahwa ini adalah kejadian saling tembak. Tapi kemudian direvisi ke bawah, ternyata bukan saling tembak, ternyata wartawan bilang bahwa ini bukan kejadian saling tembak. Kalau ada pemicu ada sebuah upaya untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya, dan itu kemudian setuju tadi memancing pemberitaan publik karena pemberitaan banyak yang pemberitaan yang bertanya ini kenapa tidak kenapa seakan-akan ada kesan yang ditutup-tutupi sehingga publik pun akhirnya mengikuti kasus ini. Seperti itu kira-kira Pak. Oke, terima kasih. Selain Polri, apakah ada individu tertentu atau lembaga lain yang sebenarnya juga sedang terlibat di dalam peran ke-PR yang berkait dengan kasus ini? Baik, ya. Jadi sebelum saya masuk ke situ, jadi pada tahun 2018 yang lalu saya ingat banget satu quotes yang saya dapat dari sebuah tulisan di jurnal saat itu. Bunyinya gini, even organized crime needs a good public relations plan. Jadi bahkan sebuah kriminal yang terorganisir itu butuh pendekatan PR. Metodenya mungkin berbeda. The methods may be different and probably not sanctioned by the Public Relations Society of America, tidak disanksi oleh asosiasi, but the ultimate goal is the same. Goalnya sama, tujuannya sama, yaitu to produce a favorable image with the external public and convince the internal public to accept the norms of the organizations. Jadi goalnya adalah untuk menciptakan image yang positif di mata publik. Nah, kasus ini menariknya adalah Polri tidak sendirian dalam kasus ini. Dia menarik banyak lembaga-lembaga lain untuk berdiri bersama-sama mereka. Tadi sudah disebut Kak Seto kan itu organisasi dari komunis KPAI artinya KPAI ikut terlibat di dalam situ.
Kompolnas secara otomatis karena dia mengawasi yang harusnya menjadi pengawas kepolisian. Komnas HAM, kemudian LPSK, jadi banyak sekali institusi lain yang terlibat di sini yang juga kemudian mendapat panggungnya masing-masing. Dan artinya begitu mereka terseret, publik pun juga menyoroti setiap action, setiap tindakan yang diambil oleh institusi-institusi yang tadi akhirnya berdiri bersama Polri, tapi Polri tidak sendirian. Dan artinya seperti misalnya Komnas HAM dia bilang bahwa Komnas HAM bilang karena pertimbangan kemanusiaan tidak perlu tidak perlu ditahan. Saya juga bilang yang salah ini pertimbangan kemanusiaan. Nah itu bilangnya wah ini gimana nih sementara di kasus-kasus yang lain itu rakyat-rakyat kecil yang bukan pejabat dia tidak diperlakukan yang sama. Artinya di sini terasa bahwa ada privilege khusus, tidak nampak tapi terasa bahwa ada privilege yang berbeda yang diterima oleh Sambo dan juga istrinya misalnya. Komnas HAM juga bilang ini sepertinya terlihat terkesan seperti Komnas HAM ini sedikit berpihak kepada Sambo dan PC misalnya, gitu. Padahal kan harusnya kasus ini juga pelanggaran HAM, membunuh ajudan sendiri kok, masa itu tidak dilihat sebagai pelanggaran HAM berat juga. Jadi terkesan terkesan seperti institusi-institusi yang terlibat selain di luar Polri yang terlibat di kasus ini itu kemudian terkesan seperti berpihak pada Sambo dan juga pihak-pihaknya. Tapi yang pasti yang menarik adalah kalau ya meskipun di luar sana memang masyarakat itu mencaci maki Polri, tapi sebenarnya adalah mereka itu tetap punya harapan tinggi kepada institusi kepolisian. Harapannya semua pengennya Sambo itu dihukum, Sambo itu betul-betul diadili seadil mungkin. Nah, pengennya Polri itu ya bekerja cepat untuk mengatasi, untuk sebenarnya kasus ini endingnya bagaimana. Ada harapan besar dari masyarakat pada Polri untuk segera menuntaskan kasus ini. Tidak, kalau bukan Polri siapa lagi nih yang bisa menyelesaikan kasus ini? Kalau boleh saya sedikit simpulkan ya, apakah betul dua poin ini yang kemudian menjadi titik kritis dari kehumasan Polri, yaitu dugaan atau asumsi bahwa Polri sedang menutupi sesuatu, bahkan sesuatu yang mungkin lebih besar, yang mungkin tidak terkait secara langsung dengan kasus ini. Kemudian yang kedua, bahwa Polri sebenarnya memang belum secara objektif menyelesaikan kasus ini, apalagi kalau dibandingkan dengan cara Polri menangani kasus-kasus yang lain. Apakah benar demikian, Mas? Iya, kalau kasus-kasus receh yang mungkin di luar institusi Polri itu terlihat polisi cepat banget, satset cepat banget, langsung dapat. Tapi begitu kejadian ini menimpa petinggi Polri, terkesan seperti dulur, seperti tidak secepat menangani kasus di luar tubuh Polri. Nah, tentunya memang ini buah si malakama bagi Polri ketika dia dibuka ini kepada publik, tentunya akan sangat melukai sangat mencoreng nama institusi Polri. Ya, tapi dalam situasi krisis seperti ini, memang yang paling penting adalah being transparent. Harus transparan seluas-luasnya, tapi tetap menginformasikan kepada publik apa yang memang harus diketahui oleh publik, dan apa yang disampaikan kepada publik harus berdasarkan fakta. Jadi ya sampaikan yang perlu disampaikan, apa yang tidak perlu diketahui oleh publik ya disimpan saja secara internal. Kuncinya adalah sebenarnya transparan. Setiap aksi, setiap tindakan yang diambil oleh Polri terhadap kasus Sambo ini disampaikan kepada publik. Publik berhak tahu dan publik pengen tahu. Hanya satu, komunikasi transparan. Buka akses seluas-luasnya
informasi dibuka agar bisa diakses dan diketahui oleh publik seluas-luasnya. Terima kasih Pak Sial. Misalnya kasus KM50, kemudian dugaan adanya kekaisaran judi 303, dan juga beberapa kasus yang lain. Nah, dalam amatan Pak Raudi, apakah media massa ini sudah cukup di dalam mewakili keingintahuan masyarakat, memberikan mereka ruang pemberitaan yang cukup, atau masih terlalu fokus pada kasus pembunuhan sehingga kasus lainnya yang juga penting untuk digali kurang mendapatkan ruang? Ya, pertanyaan sama provokatifnya dengan yang kedua pertama tadi. Ya, memang kalau kita lihat media behavior, jadi memang kita harus lihat juga media ini kan terutama ada dua ya, media mainstream dan media non mainstream. Kalau editorial policy ya, konten-konten media di media mainstream itu bagi saya terutama ya, itu sangat membosankan. Kenapa? Monoton. Jadi saya lebih percaya dengan media-media yang media alternatif. Kenapa? Masalah apa ya? Masalah kredibilitas sumber misalkan. Itu juga kita tidak, kalau dalam teori-teori klasik di media kan harusnya tuh media itu yang punya bla bla bla, punya editor, punya gedung, punya macam-macam. Itu sangat klasik ya, paradigma berita seperti itu tentang media ya. Sekarang saya melihatnya bahwa media alternatif itu sekarang tumbuh pesat dan sangat dinamis. Dan juga satu hal, juga sama kredibelnya, bahkan bisa lebih kredibel daripada media mainstream. Terutama dalam konteks ini ya, kalau saya perhatikan ya. Contohnya misalkan, saya melihat bahwa beberapa media online ya, yang tentunya masuk dalam media alternatif, yang di luar mainstream media, dalam pemberitaan itu mereka dalam pemilihan narasumber itu lebih luas. Sementara media mainstream, pejabat Mas Polri lagi, Komnas HAM lagi, itu saja very selective source person. Dan ini membatasi akses publik terhadap sudah memberikan banyak data yang sebenarnya bisa diungkap secara lebih transparan dan lebih masif. Ini kekurangan dari pemilihan narasumber yang ada pada media mainstream. Nah, dan ini bisa ditutupi dengan baik oleh media alternatif atau non mainstream tadi. Nah, saya melihatnya bahwa ya sekarang trust ya, kepercayaan publik itu, karena memang kita sudah berasumsi bahwa publik sudah lebih cerdas sekarang ya. Mereka sudah bisa memilah-milah dengan sangat cerdas mana media yang bisa lebih dipercaya, mana yang tidak. Dan itu tidak perlu dengan menyangkut masalah media dengan nama besar ya. Media besar itu kan yang sudah klasik, yang sudah dianggap ya misalnya Big Five lah di Indonesia. Itu saya nggak perlu nyebut namanya, nanti kena pasal ya. Tapi sebenarnya nama besar saya sekarang sudah tidak cukup untuk meyakinkan publik bahwa dalam konteks ini ya, saya lebih percaya mainstream media yang punya nama besar tadi. Nah, saya pribadi sebagai pengajar media dan komunikasi, dalam banyak kasus ya, saya lebih meyakini yang diungkap oleh media-media alternatif itu bisa lebih bisa lebih dipercaya. Oke, terima kasih Pak Raudi. Sekarang saya beralih ke Bu Sylvi. Tadi Pak Raudi menyebutkan bahwa kasus pembunuhan Brigadir J ini membuat beberapa media non-mainstream mengemuka. Mereka kemudian mendapatkan pasarnya, mendapatkan audiensnya secara lebih luas. Nah, dalam amatan Bu Sylvi, apakah ini berpotensi mengubah peta politik di antara para aktor yang mungkin terlibat di dalam kasus ini? Misalnya, apakah mereka yang selama ini didukung atau dekat dengan media mainstream kemudian relatif kehilangan powernya atau mereda powernya, sementara mereka yang selama ini hanya bisa bersuara lewat media alternatif kemudian lebih terangkat powernya? Atau bagaimana Ibu Sylvi melihat konstelasi ini? Sama, ini pertanyaan S3 ini seperti ini. Sepengetahuan saya, memang menarik kalau dicermati lahirnya platform digital activism yang pernah saya jelaskan. Kebetulan
sebanyak mungkin followers, terutama milenial yang ibaratnya apatis politik, tidak peduli, begitu. Jadi kalau sekarang kembali ke Pak Rudi yang tadi dijelaskan bahwa cenderung tidak monoton ya kalau yang mainstream itu. Kita lebih terhibur dengan sosial media, dengan WhatsApp, karena kadang-kadang kita lebih akurat, ya lebih akurat dan dengan dikaitkan dengan perilaku kita yang FOMO gitu ya, fear of missing out. Mau tidak mau ini menjadi sumber utama. Jadi kalau politisi sekarang bergantung kepada media mainstream, tentunya akan ada pergeseran. Sekarang itu trennya yang saya lihat masing-masing mereka itu tadi menguatkan peran sosial medianya, begitu. Jadi mereka melakukan branding. Jadi mereka tidak lagi bergantung kepada media-media konvensional, tapi lebih ke akun masing-masing. Atau mereka misalnya diundang oleh civil society sebagai panggung, begitu ya. Dan itu kan relatif lebih kalau diundang ke forum-forum seperti itu kan lebih transparan, tidak direkayasa, publik juga bisa mendengar, begitu ya, ada tanya jawab di situ. Itu saya melihatnya lebih akuntabel, begitu. Jadi kalau sekarang ada pergeseran, ya ada pergeseran dari peta tadi ya, yang tadinya bergantung kepada media konvensional, sekarang lebih ke social media, the power of social media. Oke, terima kasih Ibu Sylvie. Pak Haris, kalau kita lihat, kalau misalnya kemudian masyarakat tiba pada kesimpulan bahwa katakanlah Polri tidak bisa menyelesaikan kasus ini setransparan, secepat, dan seobjektif yang diharapkan masyarakat, apa yang kemungkinan bisa terjadi? Oke, ini menarik. Saya kembali bertanya dulu ya Bapak ya. Apakah masyarakat kaget dengan hal itu? Saya pikir enggak Pak. Karena selama ini kan banyak kasus memang dibiarkan mengambang saja. Sehingga masyarakat sendiri yang dikasih PR untuk mengambil kesimpulan tersendiri. Dan sayangnya Pak, masyarakat kita itu, salah satu karakter masyarakat kita itu terlalu cepat menyimpulkan. Mereka tidak, atau kita semua kurang punya sense untuk mencari data yang lebih besar. Kalaupun memang pada akhirnya kita harus menyimpulkan, simpulan kita itu biasanya hanya berdasar pada data yang sedikit. Kemudian menggeneralisasi temuan seakan-akan inilah kesimpulan akhir, inilah kesimpulan besar dari sebuah fenomena besar. Nah, kembali ke yang dikatakan Pak Rudi, Bu Sylvie tadi, saya setuju Pak. Sebetulnya peran media ini dibutuhkan untuk mencerdaskan bangsa kita. Biarkan masyarakat dibombardir, dipenuhi dengan banyak data. Sehingga kita terbiasa menarik kesimpulan dari big data. Enggak cuma data yang sedikit-sedikit, tidak objektif dan sebagainya. Kapan kita mau cerdas dengan pola itu, Pak? Begitu. Kalau kita sudah terbiasa dengan pola banyak data, fenomenanya berhenti di tengah jalan, kita sudah punya sense. Oh, ini kurang datanya. Saya akan cari ke media ini. Ini kurang, kita akan cari ke sana. Sehingga pada akhirnya kebiasaan meramu sesuatu dari data yang besar itu tercipta. Itu pembelajaran sosial menurut saya. Sehingga kalau dikembalikan ke kasus yang tadi, kalau ini terhenti di tengah-tengah, nah kebiasaan masyarakat kita saat ini masih senang menyimpulkan data yang sedikit. Begitu. Jadi justru peran media kita butuhkan di sini, Pak. Biarkan saja, hidupkan itu media seramai mungkin. Sudah cerdas lah masyarakat itu, mana yang berita yang baik, yang benar, yang arahnya positif, yang tidak dan sebagainya itu sudah cerdas. Jadi mau berhenti di akhir, mau berhenti di tengah-tengah, atau masih mentah sekalipun, biar saja. Sediakan saja data sebanyak mungkin, nanti disimpulkan sendiri. Itu pembelajaran. Saya rasa itu. Terima kasih. Pak Sihab, singkat saja. Apakah masyarakat yang tadi disebut Pak Haris begitu cepat menyimpulkan? Apa sih tantangan ke-PR-an yang dihadapi oleh lembaga-lembaga dengan audiens yang gampang menyimpulkan tadi? Ya, balik lagi tadi saya bilang bahwa kunci utamanya sebenarnya adalah transparan. Publik yang tadi Pak Haris bilang itu bahwa
kita cepat menyimpulkan karena disuguhi ya jadi informasinya seragam antara satu media dengan media yang lain. Setuju, itu mungkin bagus, pola yang bagus ketika akhirnya tadi Pak Haris bilang bahwa seharusnya kita bisa disuguhi banyak data. Kalau kita merasa kurang data, kita harus konfirmasi, cek lagi di media yang lain. Sehingga kita ya pelan-pelan kita jadi triangulasi data sendiri masing-masing. Nah itu saya rasa penting dan kuncinya sebenarnya adalah dari sisi PR, Polri tetap harus membuka diri, tidak perlu menutup diri, membuka diri seluas-luasnya sehingga para wartawan ini, para pemburu berita ini juga bisa percaya pada Polri. Nah, ya kemana lagi mereka akan mencari informasi kalau bukan dari Polri? Maka sangat penting dalam situasi krisis selalu para praktisi PR dimanapun selalu menyarankan bahwa segera membuka diri, jangan menutup diri. Semakin ditutup, semakin orang banyak curiga. Maka bukalah fakta yang sebenarnya, bukalah sampaikan kepada publik apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Ketika misalnya sebelum merilis informasi kepada publik ya memang betul-betul harus dipastikan bahwa memang seperti itu. Saya sempat baca beberapa media beberapa hari yang lalu, Sambo sempat tidak ditetapkan sebagai tersangka, tapi kemudian diubah lagi seharusnya menjadi tersangka. Jadi itu kan seperti apa ya? Seperti seakan-akan ini jadi apa ya? Jadi kayak drama aja gitu. Jadi apa ya? Kita emosi kita itu kocok-kocok gitu dibuat marah. Jadi memang sampaikan apa yang perlu disampaikan kepada publik seluas-luasnya, setransparan mungkin. Memang berat untuk Polri untuk apa ya? Karena ini tentunya akan sekali lagi akan mempertaruhkan reputasi Polri. Tapi balik lagi banyak yang percaya di tengah hujatan masyarakat masih ada yang percaya dalam Polri. Saya masih percaya dalam Polri. Harapannya adalah ya ini menjadi betul tadi kata Pak, ini menjadi momentum yang baik untuk Polri untuk meyakinkan publik bahwa kita sedang berbenah, kita sedang membersih orang-orang yang memang mencederai praktik-praktik bersih kepolisian. Masih ada harapan untuk berbenah dan PR-nya memang ya Humas Polri juga apa ya perlu selain terbuka tadi membuka diri transparan, itu juga perlu menunjukkan kepada publik bahwa masih banyak polisi-polisi lain di luar Sambo yang juga amanah loh. Banyak artinya dengan komentar yang positif tentunya itu mencerminkan bahwa masih banyak masyarakat loh. Masih banyak masyarakat yang pengen polisi itu seperti polisi-polisi yang baik tadi, hanya kurang terekspos saja. Sejauh ini kan yang selalu terekspos adalah polisi yang nerima duit suap di jalanan, yang sering FYP di TikTok itu kan yang nilang gak jelas alasannya segala macam. Nah itu adalah hal-hal yang apa ya, yang harusnya itu bisa di-counter dengan isu-isu yang lebih positif, mengangkat sisi-sisi humanis polisi yang sudah yang sudah bekerja keras untuk menjaga citra polisi atau bekerja sebagaimana mestinya. Terima kasih Pak Siap dan terima kasih juga kepada Bu Sylvi, Pak Haris dan Pak Raudi yang sudah berbagi informasi dan pandangan bernas mereka ya. Teman-teman, demikian tadi our today's convo. Perbincangan bernas kita pada hari ini tentang mengapa masyarakat begitu memperhatikan kasus pembunuhan Brigadir Y. Tentunya kita akan berjumpa kembali dalam today's convo edisi berikutnya. Dan bila Anda memiliki usulan topik apa yang semestinya kami bahas, jangan lupa komen. Dan agar tidak ketinggalan, nyalakan lonceng notifikasinya. Subscribe, like, dan share teman-teman. See you next time.